Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang tiada hentinya memberikan kenikmatan kepada kita semua, memberikan karunia, memberikan kenikmatan yang sangat amat luar biasa kepada kita. Dan kalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Surat An-Nahl ayat 18. Bakar al-Zamani juga berkata, ya ibnu Adam, in aradta an ta'lam qadra ma an'amallahu 'alaika faghammid 'ainaka. Wahai manusia sekalian, jika engkau ingin tahu kadar kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian, maka pejamkanlah mata kalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seraya mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian melaksanakan perintah yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala larangannya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Jumat rahimani Allah, yaitu kita berada di hari Jumat. Hari ini merupakan hari yang istimewa bagi kaum muslimin, bagi kaum mukminin, karena hari Jumat merupakan hari yang sangat agung, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hari Jumat itu juga merupakan penciptaan Nabi Adam alaihissalam di dalam hari Jumat. Di hari Jumat itu pula Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Dan di hari Jumat terdapat satu waktu yang merupakan waktu yang mustajabah,
ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu setelah atau ba'dal asri, setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Maka hari Jumat itu juga ada sholat Jumat yang mana di antara dua khutbah itu merupakan salah satu waktu yang mustajabah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimani warahmatullah. Alhamdulillah kita tidak terasa telah melalui setengah bulan daripada bulan Ramadan, yang hari ini kita sudah berada pada tanggal 16 Ramadan, yang merupakan setengah bulan akhir dari bulan Ramadan. Dan akhir bulan Ramadan ini merupakan hari-hari yang sangat amat penting dan istimewa bagi kaum muslimin, bagi kaum mukminin, karena di 10 hari terakhir terdapat satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Namun, kalaulah kita melihat hari-hari terakhir ini, banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Di antaranya, semakin lama kita beribadah di bulan Ramadan, maka kita bisa melihat semakin sedikit jamaah, semisal sholat tarawih, sholat witir di malam hari di masjid-masjid kita. Dan juga banyak waktu yang luang yang digunakan untuk hanya sekedar tidur karena mungkin jenuh atau mungkin sudah lama berpuasa. Bahkan dalam menghadapi hari raya Idul Fitri, masyarakat berbondong-bondong untuk memenuhi toko-toko busana, mal-mal, pusat perbelanjaan semata-mata untuk mempersiapkan Lebaran atau hari Idul Fitri. Bahkan kue-kue sudah dipersiapkan hingga saat ini. Bahkan sebaliknya, Rasulullah SAW di hari-hari akhir di bulan Ramadan, Rasulullah mengencangkan sarungnya bersungguh-sungguh dibandingkan dengan hari-hari selain akhir bulan Ramadan. Bagaimana tidak? Banyak gambaran, banyak hadis yang meriwayatkan bagaimana Rasulullah SAW beribadah di 10 akhir di bulan Ramadan. Yang pertama, Rasulullah SAW sangat sibuk sekali dalam beribadah di akhir-akhir bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW tidak segan-segan untuk mengajak keluarganya qiyamul lail. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha yang bercerita, karena Rasulullah SAW yajtahidu fi ashri awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari akhir daripada bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu-waktu lain. Hadis riwayat Muslim. Aisyah radhiyallahu anha juga bercerita, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashr ayu al-ashrul akhir min Ramadan syadda mi'zarahu. Rasulullah SAW ketika memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya. Artinya beliau membatasi, tidak berhubungan dengan istrinya, semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailahu, dan Rasulullah menghidupkan malam-malamnya melebihi malam-malam yang lain. Artinya Rasulullah SAW sangat banyak menghabiskan waktu di malam hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi hari-hari yang lain atau malam-malam yang lain sebelum daripada 10 akhir bulan Ramadan. Wa aiqadha ahlahu, dan Rasulullah SAW juga membangunkan keluarga-keluarganya, istri-istrinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam hari itu. Hadis muttafaqun alaih.
Jamaah Jumat rahimani wakumullah. Yang kedua adalah adanya momentum Lailatul Qadar. Untuk apa kita mencari Lailatul Qadar? Lailatul khairu min asyri syahr. Yang mana malam hari itu merupakan malam yang sangat istimewa, melebihi daripada 1000 bulan. Yang pertama adalah malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang tiada malam selain malam itu yang melebihi keistimewaan pada malam hari itu di malam-malam yang lain. Yang mana Allah berfirman dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Alasan yang kedua, mengapa kita harus mencari malam Lailatul Qadar? Karena di malam itu malaikat turun membawa barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dilanjutkan dalam surat Al-Qadar ayat keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Yang mana pada malam hari itu malaikat-malaikat akan turun, termasuk juga malaikat Jibril. Yang ketiga, mengapa kita harus mencari malam Lailatul Qadar? Kadang malam hari itu banyak sekali salam atau keselamatan atau hidayah atau barakah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang pada malam hari itu penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian hingga terbit fajar. Ini merupakan tanda-tanda di mana malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar, kita akan temui yang berada di dalam 10 akhir bulan Ramadan. Maka sangat merugi bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin untuk tidak dapat mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jamaah Jumat rahimani Allah. Yang ketiga, seharusnya kita mentaati, berpedoman kepada Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW di 10 akhir bulan Ramadan, Rasulullah itu beriktikaf di masjid. Karena dengan beriktikaf atau berdiam diri dalam masjid, kita dapat lebih khusyuk, dapat lebih konsentrasi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha bercerita, an Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu asyarul awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan hatta wafahu Allahu thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 akhir Ramadan sampai meninggalnya beliau, sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian istri-istri beliau melanjutkan beriktikaf setelah wafatnya beliau. Artinya Rasulullah SAW beriktikaf di masjid dan meninggalkan istri-istri beliau selama hidupnya. Tatkala beliau telah meninggal, maka istri-istri beliaulah yang beriktikaf di masjid. Begitu pula dalam hadis Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni a'takaftu al-ashra al-awwal altamisu hadhihi al-lailah." Aku pernah beriktikaf di 10 hari Ramadan al-awwal yang pertama. Summa i'takaftu ashra awsat. Kemudian beriktikaf di pertengahan bulan Ramadan. Summa atitu fakila li annaha fi ashril awakhir faman ahabba minkum an ya'takifa falya'takif fa'takafan nasu ma'ahu. Yang mana Rasulullah SAW beriktikaf semata-mata untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Namun kemudian Rasulullah SAW diberitahu bahwasannya Lailatul Qadar berada di akhir bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW beriktikaf dan kemudian para sahabat
juga beriktikaf bersama beliau. Sejatinya kita beriktikaf itu hanya ada di dalam masjid. Wa antum aakifuna fil masajid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah yang artinya sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Maka ini merupakan momentum bagi kita semuanya. Termasuk ketika kita berada di akhir-akhir bulan Ramadan, kita mempersiapkan diri kita untuk dapat mengeluarkan zakat-zakat fitrah kita. Karena zakat fitrah merupakan kewajiban bagi segenap kaum muslimin, yang mana batasannya adalah sebelum datangnya salat Idul Fitri. Bahkan Rasulullah SAW merupakan ajwadun nas, yaitu manusia yang sangat-sangat amat dermawan. Bahkan kedermawan beliau bagaikan angin yang berhembus. Jamaah Jumat rahimanillah, kalaulah kita lihat banyak sekali masyarakat kita yang sangat mudah untuk mengeluarkan dananya, hartanya semata-mata untuk berbuka puasa, untuk memberikan takjil-takjil di jalanan. Ini merupakan momentum yang sangat amat luar biasa bagi kita untuk dapat meningkatkan sedekah kita, meningkatkan infak kita, meningkatkan zakat-zakat kita. Maka kita diupayakan untuk dapat mampu melaksanakan itu semua di akhir-akhir bulan Ramadan. Man arafa bu'dan safari ista'adda. Barang siapa yang tahu akan jauhnya perjalanan, barang siapa yang tahu akan beratnya atau bebannya suatu pekerjaan, maka dia akan mempersiapkan jauh-jauh hari. Maka ada beberapa hari lagi kita akan mendapati 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka kita persiapkan dari hari ini. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Jumat rahimani Allah. Sebagaimana tadi dijelaskan tentang Lailatul Qadar. Lalu kapan malam itu ada? Kata Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, Lailatul Qadar sudah diketahui pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, hiya fi ashri awakhir min Ramadan. Tidak ditentukan pada malam berapa, tetapi ada pada 10 akhir dari bulan Ramadan. Akan tetapi malam itu ditemukan pada malam-malam yang ganjil. Kalaulah kita menghitung genap 30 hari di bulan Ramadan, maka malam-malam itu yaitu pada malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Namun bisa jadi pula Lailatul Qadar itu dihitung dari belakang, malam ganjilnya dari belakang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, litasi'atin tabqa, lisabi'atin tabqa, lihamisatin tabqa, lisalasatin tabqa. Bisa jadi Lailatul Qadar itu pada 9 hari yang terakhir. Bisa jadi juga 7 hari yang terakhir. Bisa jadi juga 5 hari yang terakhir dan 3 hari yang terakhir. Oleh karena itu, jika bulan Ramadan hanya ada 30 hari, berarti malam 30 adalah malam yang menggenapi. Jika dihitung terakhir, maka tanggal 22
itu merupakan 9 hari yang terakhir, tanggal 24 itu merupakan 7 hari yang terakhir. Maka kita berikhtiar untuk mencari malam Qadar ini pada 10 hari terakhir. Tidak salahnya ketika kita beriktikaf, tidak salahnya kita memaksimalkan ibadah-ibadah kita di 10 hari terakhir tanpa melihat pada malam apa dan ganjil dan maupun melalui hitungan dari belakang dan lain sebagainya, tetapi kita berupaya untuk dapat beribadah lebih melebihi ibadah kita di hari-hari yang lain, khusus di akhir bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di akhir-akhir bulan Ramadan, yaitu di 10 akhir bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judami wa min asqam. Allahumma fad daulata Indonesia. Allahumma fad daulata Indonesia minal fitan ma zahara minha wa ma batan wa adim 'alaiha al-amna wal amana wa nasalul muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.